Jazirah Arab bagaikan ubun-ubun gundul di atas kepala bumi. Tak ada rambut sama sekali, sehingga kutu atau binatang kecil lainnya pun tidak ada yang hidup. Begitulah keadaan semenanjung Arab. Tak ada pepohonan, sehingga jangankan manusia, hewan pun tak ada. Sebab air sebagai jantung kehidupan tidak berdetak di gurun pasir itu. Tak ada seorang pun yang tinggal. Bukan karena tidak ada air saja, melainkan cuaca di sana sangat ekstrim. Saat siang, serpihan kecil bebatuan yang tersirami cahaya matahari itu sangat panas. Sebaliknya, waktu malam, angin berlari kencang, tak ada bubukitan yang mampu menahannya, sehingga cuaca sangat dingin. Siapapun yang mencoba tinggal di sana, maka cepat atau lambat akan mati kehausan, kepanasan, atau kedinginan. Meskipun ubun-ubun kepala bumi itu pelontos, tetapi di sekelilingnya tumbuh rambut pepohonan. Di sekitar lembah itu ada kehidupan manusia. Di sebelah timur terdapat kerajaan Babilonia, Asyur, dan Persia. Di sebelah utara ada kerajaan bangsa Het, Tadmur, dan Romawi. Sebelah barat ada negeri Mesir, Libo, dan Kartago. Namun kerajaan demi kerajaan itu datang silih berganti, tak ada yang abadi. Sedangkan hamparan gurun tersebut masih seperti semula, tak ada perubahan. Di tanah tandus inilah justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai pentas drama kehidupan manusia yang akan mengubah dunia. Di panggung kehidupan itu, dari sebelah utara ada 2 ekor unta berjalan beriringan membawa seorang lelaki dan seorang perempuan serta bayi kecil yang masih disusui. Lelaki ini bernama Ibrahim, Abu al-Anbiya atau ayah dari para nabi. Adapun perempuan yang bersamanya adalah Hajar, istri keduanya yang berasal dari Mesir yang sebelumnya merupakan pelayannya. Sedangkan bayi kecil itu adalah anak mereka bernama Ismail. Senyapnya perjalanan membuat pikiran Ibrahim dan Hajar merasa takut dan cemas akan bahaya yang mungkin saja datang menghampiri mereka. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berumur, beliau masih sangat menginginkan buah hati dari istri pertamanya, Sarah, yang sampai saat itu belum dianugerahkan seorang anak. Sampai-sampai Sarah mengizinkan beliau untuk menikahi budak perempuan mereka, yaitu Hajar, untuk menjadi istri keduanya, supaya dikaruniai seorang anak. Tatkala Hajar melahirkan seorang anak, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bahagia, sehingga ekspresi bahagianya sangat terlihat jelas oleh Sarah. Api cemburu pun membakar hati Sarah terhadap Hajar budaknya dan anaknya Ismail. Nabi Ibrahim membawa buah hatinya Ismail kecil beserta ibunya Hajar jauh dari negeri Palestina menuju negeri yang tak berpenghuni dan jauh dari peradaban. Dia lalu meninggalkan keduanya di tengah-tengah gurun nan tandus itu. Sedangkan Nabi Ibrahim pulang kembali ke tanah Palestina tanpa kedua orang yang beliau sayangi. Timbul pertanyaan dalam benak kita, kenapa tanah hampa ini yang dipilih oleh Ibrahim? Apakah tidak cukup jika beliau membuat rumah yang jauh dari Sarah, tapi masih berada di negeri Palestina?
Bagaimana bisa beliau merelakan buah hatinya terdampar di tengah-tengah gurun yang mengerikan? Apakah beliau membiarkan anak dan istrinya sampai waktu yang ditentukan, kemudian beliau kembali kepada istri pertamanya? Orang biasa saja tidak akan sanggup melakukannya, apalagi seorang Abu al-Anbiya. Akan tetapi, Hajar tanggap. Dia langsung menanyakan kepada suaminya, "Apakah Allah yang menyuruhmu, wahai Ibrahim?" "Iya, benar." "Kalau demikian, Allah tidak akan menelantarkan kami." Maha suci Allah atas keagungan dan kebijaksanaannya yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Adakah semua ini terjadi karena Allah ingin menyempurnakan rahasianya? Allah menumbuhkan sebatang pohon di atas lembah yang tandus, supaya dari tempat ini berdiri peradaban manusia dan memancar dari lembah ini cahaya kenabian, serta lahir dari rahimnya agama Islam untuk menerangi jagat raya dengan cahaya dan keadilan. Maka benarlah doa Nabi Ibrahim, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim kembali ke tanah airnya, Palestina. Dengan penuh harap, dia bermunajat kepada Allah, "Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan mereka Alkitab Al-Quran dan hikmah As-Sunnah serta menyucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Quran Surat Al-Baqarah ayat 129. Jadi, kepergian Nabi Ibrahim tidak ada hubungannya dengan kecemburuan Sarah atau alasan lainnya, melainkan karena semata-mata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari luar memang terlihat sulit dan sukar, tapi hakikatnya itu merupakan rahmat dan hikmah yang tinggi serta kemaslahatan bagi manusia. Allah telah menggariskan bagi Nabi Ibrahim 2 jalur kenabian. Pertama, keturunan Nabi Ismail alaihi salam yang menjadi nenek moyang bangsa Arab. Kedua, di waktu yang bersamaan dianugerahkan pula kenabian kepada Bani Israel. Dalam selang waktu yang singkat, Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang nabi bernama Ishak. Kemudian Nabi Yakub, supaya garis kenabian tersebut lahir dari 2 cabang, satu dari Bani Israel dan satu lagi dari keturunan Nabi Ismail. Sementara keturunan Israel atau Yakub melahirkan banyak nabi dan rasul. Adapun nabi yang datang dari keturunan Nabi Ismail akan menjadi nabi terakhir dan pemimpin para rasul. Dia diutus untuk menebarkan kedamaian ke seluruh dunia dan bukan hanya untuk suatu kaum atau etnis tertentu saja. Pertanyaannya, di mana benih unggul ini tumbuh? Rupanya di tengah-tengah gurun tandus nan terik, di mana Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya karena dia yakin Allah menjaganya dari rasa lapar dan dahaga sehingga maut tidak akan menjemputnya. Sungguh di luar jangkauan manusia, ketika terik matahari di atas gurun yang gersang dan kering itu berubah menjadi payung pelindung bagi Ismail kecil dan ibunya Hajar dengan kuasa Allah. Jangankan maut, rasa lapar dan dahaga pun enggan menghampiri mereka, karena Allah yang langsung menjaga mereka. Ismail kecil menghentak-hentakkan kakinya ke atas batu. Tiba-tiba
mata air pun memancar deras dari tanah yang tandus itu. Air pun beriak tiada henti. Mata air ini disebut Zam-Zam. Padahal ibunya Hajar tengah berlari terengah-engah bolak-balik sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah demi mencari mata air, tapi tidak juga berhasil. Dia hampir putus asa. Akhirnya Hajar menengadahkan kedua tangannya seraya berdoa kepada Allah agar Ismail buah hatinya tidak mati kehausan. Maha besar Allah, sungguh cepat doanya terkabul. Mata air pun memancar dari tempat yang tidak disangka. Dari tengah-tengah gurun kering yang penuh bebatuan, air pun memancar deras. Hajar melepaskan dahaga Ismail kecil yang tengah kehausan dengan meminumkan air kepadanya. Tanah yang gersang di sekitar sumur Zam-Zam segera berubah menjadi hijau. Nun jauh di sana, suku Baduy Jurhum sedang mengembara di tengah gurun. Perjalanan itu membawa mereka menuju arah mata air yang lantas bermukim di sekitar Zam-Zam. Dengan begitu, Nabi Ismail kecil dan ibunya kini hidup di tengah keramaian manusia. Maka doa Nabi Ibrahim benar-benar dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini, lembah yang dahulunya gersang sudah dipenuhi manusia. Detik-detik lahirnya peradaban pun tampak di depan mata dengan berdirinya sebuah kota utuh yang disebut Mekah. Setelah kota Mekah berdiri, Nabi Ibrahim beberapa kali mengunjungi keluarganya di sana. Nabi Ismail sendiri diriwayatkan menikahi seorang perempuan dari suku Jurhum, tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Nabi Ismail menceraikan istrinya atas permintaan Nabi Ibrahim ayahnya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim sedang mengunjungi keluarga anaknya Ismail, tetapi istrinya tidak tahu kalau beliau itu adalah bapak mertuanya. Nabi Ibrahim lalu menanyakan keadaannya. Istri Ismail menjawab kalau hidupnya senantiasa serba susah dan hanya memiliki sedikit harta. Selain itu, dia tidak pernah memuji dan bersyukur kepada Allah. Nabi Ibrahim pun pergi seraya menitipkan amanah kepadanya untuk suaminya agar Ismail mengganti pintu rumahnya. Saat menerima pesan tersebut, Nabi Ismail segera paham maksud dari ayahnya. Dia adalah seorang nabi dan putra seorang nabi. Ismail menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Ismail menikah lagi dengan wanita dari suku Jurhum juga. Kali ini, umur pernikahan mereka bertahan lama dan penuh berkah. Pada kunjungan Ibrahim berikutnya, dia menanyakan keadaan anaknya Ismail. Menantunya itu menjawab kalau dia selalu bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan dan atas segala keadaan yang dilalui, baik itu manis ataupun pahit. Nabi Ibrahim mengucapkan selamat kepadanya dan memintanya untuk menyampaikan pesan pada suaminya untuk mengukuhkan pintu rumahnya. Terdapat 2 peristiwa penting yang terjadi ketika Nabi Ibrahim mengunjungi keluarganya di Mekah. Kedua peristiwa ini memiliki dampak luar biasa terhadap persiapan arena dakwah Islam. Pertama, peristiwa kurbannya Nabi Ismail ketika beliau masih kecil. Kedua, pembangunan Ka'bah. 2 hal itu semakin menegaskan bahwa keberadaan Ismail dan ibunya di tengah padang pasir merupakan rencana Allah yang bervisi jauh ke depan. Akal manusia tidak dapat memikirkannya saat hal tersebut terjadi. Namun, ia adalah bagian dari rencana besar yang mulai tersingkap setelah beberapa kurun waktu berlalu. Berbagai momen dan peristiwa yang terjadi saling melengkapi, menghasilkan akibat yang saling bertautan. Manusia mengira bahwa hanya mereka sajalah yang membuat sejarah.
Kisah kurban berawal dari mimpi Ibrahim yang sedang menyembelih buah hatinya, Ismail. Padahal dia adalah anak semata wayangnya. Karena Ibrahim adalah seorang nabi dan bukan manusia biasa, beliau memahami hal tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mimpi para nabi selalu benar, sebagaimana mimpi sebelumnya ketika Allah memerintahkannya untuk meninggalkan anaknya di tengah gurun pasir. Berkurban merupakan tradisi lama yang telah ada turun-temurun sejak zaman Nabi Adam. Saat Qabil dan Habil diperintahkan untuk mengorbankan sesuatu kepada Allah, di mana kemudian Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Kisah Qabil dan Habil adalah awal mula dari sejarah perjalanan manusia di bumi. Karena jumlah manusia yang sangat terbatas, Allah mewajibkan pernikahan dengan saudara yang bukan kembarannya. Ketika itu, manusia lahir selalu kembar lelaki dan perempuan dengan hikmah untuk membangun peradaban di dunia. Namun, ternyata Qabil menginginkan calon istri Habil, sehingga membuat keduanya berselisih. Untuk mengakhiri perselisihan tersebut, Nabi Adam meminta mereka berdua untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Sebagai tanda diterimanya kurban, nantinya kurban tersebut akan dilalap api dari langit. Siapa yang kurbannya diterima Allah, maka dialah pemenangnya. Qabil adalah seorang petani yang bercocok tanam, sedangkan Habil merupakan seorang pemburu dan pengembala kambing. Ketika Qabil ingin memilih apa yang akan dia persembahkan sebagai kurban, hatinya membisikkan untuk memilih hasil panen yang paling buruk. Dia berkata pada dirinya, "Kalau memang api yang akan memakan kurbanku, untuk apa mengorbankan milikku yang terbaik?" Akan tetapi, Habil berpikir dengan cara yang berbeda. Dia akan mempersembahkan hasil jerih payahnya sebagai hadiah kepada Allah yang telah menciptakannya. Lantas mengapa tidak dia persembahkan miliknya yang paling baik? Dia pun memilih seekor domba yang sehat dan baik untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena sungguh Allah itu maha baik dan dia tidak menyukai sesuatu kecuali yang baik pula. Kemudian mereka berdua meletakkan kurban mereka di atas gunung. Api lalu turun dari langit melahap kurban Habil dan membiarkan begitu saja kurban milik Qabil. Dengan demikian, Habil pun berhasil mengungguli Qabil. Saat itu pula, api dengki, cemburu, dan dendam membara di hati Qabil. Amarahnya menggiring dia untuk membunuh saudara kandungnya. Itulah pertumpahan darah yang pertama terjadi di muka bumi, yang merupakan darah Habil. Ini merupakan kesalahan kedua, setelah kesalahan pertama berupa pembangkangan yang terjadi di surga. Pembunuhan Habil menjadi kejahatan pertama di muka bumi yang berwujud pertumpahan darah dan hingga kini pun masih terus berlangsung. Bani Adam senantiasa saling menumpahkan darah satu sama lainnya. Ada yang membela kebatilan, ada pula yang mempertahankan keadilan. Terkadang kedua kelompok sama-sama dalam kebatilan. Ketika kedua anak Nabi Adam diminta untuk berkurban, pada hakikatnya hal itu merupakan ujian bagi keduanya. Karena Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun pada alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan pengorbanan, tetapi Allah menilai niat hambanya yang terbersit di dalam dada. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan kamu memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Karena Kabil tidak memiliki niat yang baik dan tulus, di mana dia ingin memberi Allah dengan barang yang buruk, akibatnya Allah tidak menerima kurbannya. Hikmah kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersedekah kepada orang yang membutuhkan dengan sesuatu yang baik dan niat yang tulus. Karena berjihad melawan hawa nafsu adalah jihad yang besar. Nafsu senantiasa menggiring untuk mencintai perhiasan dunia, dan perhiasan dunia adalah harta dan anak-anak. Manusia banyak menghabiskan hidupnya untuk mengumpulkan harta, dan ketika sebagian harta tersebut dikeluarkan untuk orang lain, bukanlah merupakan hal mudah baginya. Begitulah bagaimana bersedekah berlawanan dengan tabiat kikirnya nafsu. Padahal, tatkala manusia meninggalkan dunia, maka seluruh hartanya dia tinggalkan bagi orang lain. Inilah karakter manusia terhadap harta, selalu menginginkan lebih dan lebih lagi, tidak pernah ada kata cukup dan puas. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Hasyr ayat 9. Allah tidak melarang hambanya untuk mengumpulkan harta, tetapi dia pula mengingatkan kita bahwa kebaikan hakiki adalah kebaikan ukhrawi yang dipanen melalui amal baik dan niat tulus di dunia. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Jadi, hubungan yang terjalin antara Allah dengan manusia adalah berdasarkan amal soleh dan niat yang baik, disertai dengan iman yang kuat di dalam hati dan diimplementasikan dengan kehidupan yang baik di dunia. Dengan demikian, dia akan dipenuhi keberkahan di dunia dan mendapatkan ganjaran serta pahala pada hari akhirat berupa surga. Manusia senantiasa akan melewati berbagai ujian dari Allah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar? Quran Surat Al-Imran ayat 142. Melalui ujian-ujian tersebut, Allah akan melihat amal kita, khususnya pada niat dalam hati kita. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Quran Surat Ghafir ayat 19. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Qaf ayat 16. Di antara ujian-ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah melawan hawa nafsu, istiqomah menjauhi perkara yang haram, baik itu harta maupun wanita, mengambil hak orang lain, memusuhi orang-orang baik, bersaksi palsu, membunuh atau menghilangkan nyawa, dan juga dosa-dosa lainnya. Menjaga diri dari nafsu kepada harta dan wanita memiliki kedudukan tersendiri. Persengketaan harta sering berakibat pada permusuhan dan menghalalkan yang haram. Begitu pula kecintaan manusia terhadap harta timbul sebelum nafsu-nafsu yang lainnya. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46.
Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran ayat 14. Semua ini disadari sepenuhnya oleh Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Ibrahim memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Dia ditugaskan untuk memerangi penyembahan berhala dan menghancurkan patung-patung di hadapan Raja Namrud yang zalim di Babilonia. Al-Quran mengisahkan perjuangan Ibrahim melalui ayat-ayat berikut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan? Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Lalu bagaimana reaksi dari kaumnya? Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Quran Surat Al-Anbiya ayat 68. Demikianlah tabiat pelaku kejahatan jika diberi bantahan. Jika dia tidak dapat menjawab, maka dia akan bersikap keras dan menindas. Nabi Ibrahim lalu dibakar dalam kobaran api. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69-70. Nabi Ibrahim melaksanakan sholat dalam kobaran api, tetapi dia tidak dapat terbakar. Setelah peristiwa itu, dia meninggalkan kaumnya dan mencari negeri yang baru. Di tengah pengembaraannya, dia terus mencari bukti keagungan Allah sambil berpikir dan merenungkannya. Tatkala dia melihat bintang-bintang di langit, dia berpikir siapakah yang menciptakannya. Kemudian dia melihat rembulan dengan segala keindahannya. Begitu juga saat dia menyaksikan matahari. Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Allah yang disembah itu jauh lebih besar dari semua itu, dan tiada yang dapat menandinginya. Allah dapat melihat apapun, tetapi dia tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata. Sungguh, Ibrahim memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, karena dia menggunakan akalnya untuk mencari Allah dengan merenungi ciptaannya di alam semesta. Pada akhirnya, dia kembalikan semua itu kepada Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan mutlak dan kekuatan tiada tara. Semua kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim, mulai dari penghancuran berhala, hijrah ke negeri Syam, sampai dengan hijrah anaknya Ismail ke negeri Hijaz, merupakan tanda-tanda dipersiapkannya cahaya Islam. Inilah dia, sang penghancur berhala bersama anaknya. Keduanya hijrah ke negeri yang baru untuk menjadikan penduduknya menyembah Allah semata. Sesudah semua itu, tentulah harus ada yang namanya ujian. Allah menguji Ibrahim. Allah lah yang mengetahui segala yang gaib dan semua rahasia. Untuk menjadikan bukti bagi alam semesta bahwa derajat iman tertinggi adalah kecintaan kepada Allah dengan sepenuh hati dan jiwa, rasa cinta yang menguasai seluruh rasa, dan segala sesuatu akan menjadi kecil dan lemah jika itu diperuntukkan baginya. Sebagaimana untaian kata cinta Rabi'ah Al-Adawiyah.
Andai cintaku kepadamu abadi, niscaya cintaku buat yang lain tiada berarti. Jika cintamu dapat kucapai, maka semua akan terasa ringan, dan semua yang berada di atas tanah adalah tanah.